warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji di UIN Sahada Padang Sidimpuan. Saya Antiana SPDI, mahasiswi PPG batch 1 di LPTK UIN Sahada Padang Sidimpuan. Dan saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 2 Tanjung Balai. Pada hari ini, Rabu 7 Mei 2025 akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Baik, Bu. Alhamdulillah. Kelas 12 ya nak ya? Hari apa ini? Mantap, hari Rabu ya. Sebagaimana biasanya kita hari Rabu belajar PAI. Apa itu PAI? Pendidikan Agama Islam kelas 10-2. Oke, semua tadi udah sarapan di rumah? Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya dibarengi dengan doa. Ayo, ketua kelas nak, dipimpin doanya nak. Iya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar dimulai pelajaran dan kalian sudah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, bagus doanya. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, siapa yang nggak masuk hari ini nak? Ibu absen ya, didengarkan aja yang ibu panggil nanti namanya, disahut ya. Alif Naufal, Aisyah, Hadir, Bu. Almira, Andika. Oke, berarti yang nggak hadir hari ini cuma si Andika ya nak ya. Oke, mudah-mudahan untuk Rabu depan si Andika cepat bergabung sama kita ya. Tidak ada lagi urusan keluarga supaya kita bisa bersama-sama di kelas ini untuk mengikuti pembelajaran. Oke, sebelum pelajaran dimulai, kita nyanyikan dulu lagu nasional ya. Dipimpin oleh si Aisyah. Teman-teman, marilah kita semua berdiri di pagi yang cerah ini untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk semua. Silakan duduk semua. Bagus lagu nasionalnya.
Sebelum ke pembelajaran, Ibu pengen buat kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelas ini Ibu ambil cuma 2 hari ini. Satu di antaranya, kamu kalau nanti mau keluar harus izin dulu sama Ibu. Permisi dulu sama Ibu, ya. Yang kedua, kesepakatan kelasnya kamu harus janji sama Ibu belajar yang fokus. Ya, belajar yang fokus, betul-betul belajarnya. Untuk apa itu? Belajar fokus supaya nanti ada oleh-oleh pulang, ya. Oleh-oleh dari sekolah itu ilmu dibawa pulang untuk masa depannya, untuk akhiratnya. Oke, janji sama Ibu? Janji, Bu. Oke, janji. Oke, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pelajaran, supaya kita iringi dengan bacaan atau membaca ayat Al-Quran, karena pembahasan kita ada di surah Ali Imran ya nak ya. Surah berapa itu? 3. Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 133 sampai 144 di dalam bukunya ada, supaya surah itu dibaca si Farel ya. Ayo dibaca Farel nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Oke, bagus. Sebelumnya kita lihat dulu tujuan pembelajaran hari ini ya, akan Ibu baca. Tujuan pembelajaran hari ini ada 3 ya. Salah satu boleh lihat ke depan. Nah ya, boleh lihat ke depan ini tujuan pembelajaran hari ini. Pelajaran kita hari ini ada 3. 1, menjelaskan secara rinci tentang berbagai akhlak mahmudah dan masmumah. Nanti kamu diharapkan siswa-siswi Ibu semua anak 102 diharapkan nanti mampu membedakan pengertian akhlak masmumah sama mahmudah, karena ini 2 akhlak yang berbeda ya, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang akhlak mahmudahnya, karena akhlak mahmudah itu adalah perilaku yang terpuji atau perbuatan yang baik. Oke, kita lihat yang kedua, membuat contoh konkret penerapan akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mempresentasikan penerapan akhlak mahmudah dengan membacakan teks yang telah dibuat di depan kelas. Nanti akan Ibu kasih tugas ya. Ibu kasih tugas, nanti tugasnya masing-masing per kelompok akan dipresentasikan ke depan ya. Kira-kira nanti 3 sampai 4 kelompok. Oke, kita akan bahas materi pada pagi hari ini. Judulnya menghindari akhlak masmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup lebih nyaman dan berkah. Kira-kira ada yang tahu ini? Pengertian akhlak masmumah itu apa? Akhlak mahmudah itu apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ada yang tahu? Coba dipikirkan dulu. Ini di bukunya, lihat di bukunya judulnya akhlak masmumah, akhlak mahmudah. Ya? Ada yang tahu? Oke. Apa tadi pengertian akhlak masmumah? Masmumah. Akhlak yang buruk. Oke, akhlak yang buruk. Contohnya tadi apa? Apa contohnya? Godop. Oke, contohnya godop. Godop ini bahasa Arab. Kalau dia bahasa Indonesianya apa? Mudah marah. Mudah marah atau temperamental. Oke, bagus. Kira-kira pernahkah kamu melihat seseorang marah di sekitarmu? Nah. Mantap.
Ya, kita perhatikan godop ini berasal dari bahasa Arab atau godop atau godoban yang artinya adalah apa artinya? Mudah marah karena tidak senang Dengan perlakuan dengan perlakuan orang lain. Biasanya sifat godop ini karena disebabkan dua faktor. Yang pertama faktor yang kedua faktor psikis, iya, bagus. Apa itu faktor fisik? jasmania, Oke, sedangkan yang kedua faktor rohani. iya, mantap. Anak 10-2 pintar-pintar, rajin-rajin ya. Ibu tanya lagi, ada pertanyaan lagi nih. Ada penyebab, ada 3 faktor penyebab faktor fisik. Kira-kira apa itu yang 3 itu? Satu, Salah kesalahan satunya. berlebihan, kekurangan zat tertentu dalam tubuh, Oke, yang kedua. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? reaksi hormon kelamin, Oke, Ibu ulang. 1, kelelahan yang berlebihan. Ini biasa ini terjadi pada seseorang karena banyaknya aktivitas atau rutinitas keseharian sehingga seseorang tersebut tidak bisa menjaga aktivitasnya, ya, menjaga pola makannya karena banyaknya. Tetapi sesibuk-sibuknya kita maunya harus jaga pola makan biar tetap sehat mengikuti pembelajaran. Tapi banyak juga itu yang sakit seperti itu ya, karena banyaknya aktivitas. Oke, kita perhatikan yang ketiga tadi, reaksi hormon berlebihan. Ini biasanya terjadi pada kaum wanita, kaum hawa. Apa itu kira-kira? Terjadinya kapan? Waktu? Iya, datang bulan ya. Bulannya datang ya, seperti itu. Pada waktu datang bulan ya. Ini tutor yang biasanya terjadi pada waktu datang bulan. Nah, bagaimana itu datang bulan? Coba kamu pikirkan datang bulan yang perempuan. Ya, itulah penyebabnya. Oke, kita perhatikan tadi faktor apa tadi? Faktor fisik. Sedangkan yang kedua faktor psikis atau rohani. Biasanya disebabkan oleh 3 faktor. 1, ujub. Apa itu persamaan ujub? sombong, Terhadap diri sendiri atau sombong. Yang kedua, berdebat yang ketiga, zona gurau yang berlebihan, oke, senda gurau yang berlebihan. 3 faktor ini mengakibatkan seseorang menjadi mudah marah atau temperamental. Oke, dari ringkasan yang singkat ini, dari pembelajaran hari ini, ada kira-kira sudah tersimpan kan? udah bu, Ya, oke. Apa itu pengertian akhlak masmumah? Apa pengertian akhlak mahmudah? Apa contohnya? Udah bisa disimpan? udah bu, Oke, mantap. Anak 10-2, mantap. Oke, akan Ibu tayangkan di depan. Tayangkan drama mengenai akhlak masmumah dan akhlak mahmudah. Akhlak masmumah, coba nanti kamu lihat tayangannya, kamu tonton dramanya. Setelah nanti kamu tonton, akan Ibu bagi tugas atau LKPD-nya ya. Mana? Lilith, Buset.
Semua tidak menjadikan seorang diri raja. Ini benar-benar yang kuasa maksud. Oke, dari tayangan ini ya bisa dipahami kira-kira apa yang mau diambil untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dari pelajaran kita hari ini ya. Akhlak masmumah dan akhlak mahmudah. Oke, akhlak yang tidak baik sama akhlak terpuji, ya kan? Ya, Bu. Oke, akan Ibu bagi tugas LKPD, tugas per kelompok. Nanti ini tugasnya akan dipresentasikan ke depan kelas ya. Akan Ibu bagi tugas. Gina. Oke, dikerjakan. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu kira-kira 3 menit. 5 menit ya, dikerjakan tugasnya. Udah siap. Oke, udah siap nak kan semuanya? Ya, Bu. Udah. Bagaimana kelompok ini? Ini kelompok 5. Bagaimana kelompok 5? Udah siap? Udah, Bu. Oke. Kelompok 4. Ini kelompok 4. Foto kelas udah siap? Baik Haki? Udah siap? Sani?
Oke. Kelompok 3, Aisyah udah siap? Udah siap kelompok 3? Oke, mantap. Bagaimana kelompok 2? Insyaallah sudah siap, Bu. Oke, mantap. Indah ya. Kelompok ini. Kelompok 1, bagaimana Sarah? Oke, udah siap kelompoknya? Apanya? Udah siap kan? Oke, kita buat kelompok yang pertama. Adia, diawali kelompok pertama. Ya, yang ke depan. Oke, untuk kelompok pertama ambil posisinya nak di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai alat manusia. Hal yang pertama, apa sih contoh penerapan alat pembedaan kehidupan sehari-hari? Menurut hasil diskusi kami, contoh penerapan alat pembedaan kehidupan sehari-hari yang pertama, berbicara sopan kepada orang yang lebih tua, menjaga aib orang lain, menjaga perasaan orang lain dengan berbicara lembut, selalu bersikap jujur, selalu berprasangka baik kepada orang lain, dan berbakti kepada orang tua. Soal yang kedua, mengimplementasikan penerapan adat yang muda dalam kehidupan sehari-hari. Menurut diskusi kami, penerapannya ada seseorang yang selalu bersikap jujur dalam segala hal seperti mengatakan apa adanya atau tidak berbohong. Sebagai makhluk sosial, interaksi antara individu dengan individu yang lain tentu saja akan berjalan baik apabila dilandasi dengan nilai-nilai dan ajaran bersama. Sehingga dalam relasi sosial antara satu individu dengan individu yang lain, seorang harus senantiasa mampu mengembangkan not only talk the talk. Mencipta suasana yang nyaman, aman, dan saling menghormati atau saling menghargai satu sama lain. Kemudian presentasi kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut kelompok yang lain hasil kelompok 1? Bagus, mantap, kita kasih aplaus. Oke, jawaban yang bagus ya. Silakan duduk nak untuk kelompok 1. Oke, kita ke kelompok 3. Ayo, kelompok 3 yang ke depan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari semua pemuda ingin mempresentasikan diskusi kami. Yang pertama, apa saja contoh penerapan akhlak muda dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu ada jujur, amanah, sabar, ikhlas, dermawan, dan menghormati, menghargai orang lain, tidak mengambil barang yang berlebihan. Yang kedua, buatlah sebuah teks yang mengimplementasikan penerapan akhlak muda dalam kehidupan sehari-hari. Jujur dalam berbelanja, misalnya membayar sesuai dengan harga yang bergerak, dan tidak mengambil barang yang lain. Membantu anggota keluarga yang membutuhkan seperti pekerjaan rumah, mengembalikan barang yang dijual dengan keadaan seperti semula apabila ada yang rusak, alangkah baiknya mengganti barang tersebut dan meminta maaf. Menghargai orang lain agar orang lain merasa diberikan dan merasa sendiri. Menghargai perbedaan pendapat. Manfaat dari penerapan akhlak muda adalah menjadi akhlak atau perilaku yang senantiasa baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, kelompok 2. Ayo, kelompok 2 Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan mempresentasikan diskusi kami mengenai akhlak muda. Yang pertama, bagaimana contoh penerapan akhlak muda dalam kehidupan sehari-hari? Menurut kami, contoh penerapan akhlak muda dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, rendah hati, tidak sombong dan selalu bersikap ramah. Kedua, dan jujur, selalu berkata benar dan tidak berbohong di dalam situasi apapun. Yang ketiga, dan dermawan,
suka membantu orang lain dan berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Kedua, mengimplementasikan penerapan akhlak Mahmudah dalam kehidupan sehari-hari. Menurut diskusi kami, akhlak Mahmudah adalah sifat-sifat baik yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu. Dengan menerapkan akhlak Mahmudah, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan memiliki hubungan yang harmonis dengan orang lain. Bagian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita ambil kesimpulan pelajaran hari ini adalah akhlak mazmumah itu supaya dihindari atau dijauhkan dari diri sendiri ya, supaya kita kelak menjadi orang yang baik, yang beruntung. Sementara akhlak Mahmudah itu harus dijalankan karena ini adalah akhlak terpuji, ya, akhlak yang terpuji. Macam-macam akhlak Mahmudah itu diantaranya satu jujur, ya, boleh dilihat ke depan. Ini ada jujur, ada amanah, ada sabar, macam-macam akhlak Mahmudah. Sabar, apa arti sabar? Keteguhan hati dalam menghadapi cobaan. Jujur apa artinya? Berbicara dan bertindak dengan kebenaran. Oke, berbicara dengan bertindak atau dalam kebenaran ya. Oke, mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, Ibu padakan pelajaran pada pagi hari ini sampai di sini. Diingat-ingat apa itu tadi arti apa? Akhlak mazmumah dan mahmudah. Oke, pembelajaran seterusnya minggu depan kita akan membahas mengenai apa? Mengenai kontrol diri ya. Pembelajaran kita minggu depan kontrol diri. Oke, bisa dipahami? Oke, sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini, akan Ibu bacakan pantun ya. Ada pantun nasihat ini. Didengarkan pantunnya. Adik bermain di pinggir kali, melihat ikan beragam warna, teruslah berprestasi supaya terbang tinggi mencapai cita-cita. Pantun yang kedua, didengarkan pantunnya nak. Ibu di dapur memasak kebab, Oke. Kebab dimasak lezat rasanya. Jadilah murid yang beradab agar selamat dunia akhirat. Oke, dua pantun itu diingat, diamalkan agar menjadi pedoman hidup ya untuk ke depan. Kelak anak-anak 10-2 ini menjadi orang-orang yang berhasil di masa depan. Orang yang mempunyai adab yang baik, mempunyai akhlak yang baik, yang terpuji ya. Itu harapan ibu dan orang tua. Kita padakan sampai di sini pelajaran hari ini. Tadi kita mulai dengan bacaan Bismillah. Ini pun ibu tutup dengan Alhamdulillahirobbil alamin.